Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, yang kami hormati juga kami banggakan, sobat-sobat belajar semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di video materi Strategi Implementasi Kebijakan. Semoga sobat-sobat belajar semua bisa menyimak materi ini dengan baik dan seksama. Selamat belajar semuanya. Sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5 kelas 4E. Yang pertama, ada Putri Septiani dengan 2205316 sebagai pemateri ke-1. Yang kedua, ada Lutfia Nadia dengan 2200305 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Santika Azahra dengan NIM 2209492 sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Oke, sobat belajar semua, sekarang sudah kenal kan ya dengan anggota kelompok 5 kelas 4E? Jika sudah kenal, kita langsung aja nih, ada apa aja sih pokok pembahasan pada materi kali ini? Pada materi kali ini, ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian strategi implementasi kebijakan. Yang kedua, ada pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga, ada tujuan implementasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, ada prinsip implementasi kebijakan pendidikan. Yang kelima, ada alur implementasi kebijakan pendidikan. Dan yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsung saja pada pematerian pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari strategi menurut KBBI. Strategi merupakan rencana atau upaya, lalu implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan, dan pengertian kebijakan adalah rangkuman konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Lalu berikutnya ada pengertian dari strategi implementasi kebijakan, yaitu suatu upaya atau cara mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan beberapa tahapan supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada teori implementasi kebijakan. Yang pertama ada teori George C. Edward III dalam Subarsono 2011 90-92 berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lalu yang kedua ada teori Merrill S. Grindle. Keberhasilan implementasi menurut Merrill S. Grindle dalam Subarsono 2011-93 dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yakni isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan implementasi atau context of implementation. Lalu yang ketiga ada teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier, dalam Subarsono 2011-94, ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang, dan variabel lingkungan. Lalu yang terakhir ada teori Donald S. Van Meter dan Karl E. Van Horn. Menurut Meter dan Horn, dalam Subarsono 2011-99, ada 5 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan implementasi kebijakan. Pendekatan dalam implementasi kebijakan menurut Solihin dan Arif Rohman tahun 2012 terdapat 4 pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan prosedur dan manajerial, pendekatan perilaku, dan pendekatan politik.
Pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini bersifat top-down atau dari atas ke bawah. Pendekatan ini lebih menekankan pentingnya komando dan pengawasan menurut tahap atau tingkatan dalam struktural masing-masing organisasi. Kelemahan dari pendekatan struktural ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan itu menjadi kaku, kemudian terlalu birokratis dan kurang efisien. Kemudian yang kedua, pendekatan prosedur dan manajerial. Pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksanaan yang cocok bagi program, melainkan dengan upaya untuk mengembangkan proses-proses dan prosedur yang relevan, termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat. Yang ketiga, ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasi. Pendekatan perilaku ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Baik, yang terakhir ada pendekatan politik. Pendekatan politik dalam implementasi dan proses kebijakan pendidikan ini mengacu pada cara di mana kebijakan pendidikan dibuat, diterapkan, dan dijalankan dengan memperhatikan faktor politik yang ada. Hal ini berarti bahwa keputusan dan langkah-langkah yang diambil dalam konteks pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teknis atau akademis semata, tetapi juga oleh kepentingan politik yang ada di masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya ada tujuan implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu mempermudah perumusan kebijakan, mendorong inovasi, mengarahkan realisasi tujuan kebijakan, menjamin disahkan dan dialokasinya dana, menciptakan interaksi antara tujuan dan tindakan, memperhatikan jaringan politik, sosial, dan ekonomi, menghindari kegagalan dan ketidakberlakuan kebijakan, meningkatkan penerimaan dan aplikasi kebijakan, mengukur tingkat efektivitas kebijakan, dan terakhir melihat perubahan yang terjadi setelah kebijakan diberlakukan. Selanjutnya ada alur strategi implementasi kebijakan. Terdapat 3 tahapan dalam alur strategi implementasi kebijakan, yaitu yang pertama tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini merupakan tahapan yang penting karena diperlukannya penyebaran kebijakan yang merata ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Adapun yang menjadi tantangan dalam tahapan sosialisasi ini adalah masyarakat sulit menerima adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Maka dalam memaksimalkan perubahan kebijakan tersebut diperlukan pertimbangan dengan memperhatikan aspek, tujuan, manusia, lingkungan, proses, hasil, dan juga kebiasaan. Yang kedua ada tahap piloting. Tahap piloting ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan sehingga diperlukan model uji coba. Model uji coba ini harus memenuhi syarat yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, replikabilitas, dan sustainabilitas. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut berfungsi dalam praktiknya dan mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaannya. Misalnya, jika ada program baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, beberapa sekolah akan dipilih untuk mencoba program tersebut terlebih dahulu. Selama tahapan piloting ini, pihak yang bertanggung jawab akan membantu pelaksanaan kebijakan, mengumpulkan data, dan mendengarkan umpan balik dari para pelaku pendidikan seperti guru, siswa, dan orang tua. Hal ini akan membantu untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.
Yang terakhir ada tahap desiminasi. Tahapan desiminasi ini merupakan tahapan penyebaran secara luas kebijakan yang ditetapkan. Perlu diperhatikan bahwa tahapan desiminasi ini memerlukan fasilitas yang banyak dan anggaran yang besar. Karena pada tahap ini kebijakan pendidikan yang telah diuji coba dan dijalankan dalam tahap piloting akan diperkenalkan dan disebarkan secara luas kepada semua sekolah atau wilayah yang dituju. Informasi tentang kebijakan tersebut akan disampaikan melalui berbagai saluran seperti pertemuan, seminar, brosur, atau situs web resmi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam dunia pendidikan seperti guru, sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan siswa memahami secara jelas tentang kebijakan baru yang akan diterapkan. Dalam tahap ini juga penting untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada pihak-pihak terkait agar mereka siap melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama ini ada ketepatan kebijakan. Ketepatan yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijaksanaan yang sudah ada mampu memuat hal-hal guna menjadi solusi pemecahan masalah yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua ada kesesuaian kebijakan. Kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan bentuk masalah yang akan diselesaikan, sehingga akan membentuk arah yang selaras antara solusi yang ditawarkan dengan masalah yang ada. Keselarasan ini akan mempermudah identifikasi masalah dan pengelompokan masalah menurut solusi yang akan diberikan. Lalu selanjutnya ada kesesuaian kewenangan. Kesesuaian kewenangan lembaga yang menciptakan kebijakan dengan karakter kebijakan yang dibuat. Yang dimaksud dalam hal ini, kesesuaian wewenang dengan problem yang ditangani karena apabila lembaganya tidak sesuai, maka masalah yang diselesaikan akan kurang tepat dengan fokus lembaga dan pemecahan tidak akan maksimal sesuai harapan yang diinginkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Edward III dari Tiller, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu yang pertama, komunikasi. Implementasi dapat dilakukan secara efektif jika individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan memahami ruang lingkup dan tujuan kebijakan. Dengan demikian, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat kepada para pelaksana. Yang kedua, ada sumber daya. Aspek manajemen sumber daya ini meliputi jumlah tenaga kerja, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, dan cukup untuk melaksanakan kebijakan dan pemenuhan sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan program, kewenangan untuk mengarahkan program apa adanya. Lalu yang ketiga ada disposisi. Disposisi adalah ciri khas dari pelaksana, seperti kejujuran, komitmen, dan kepribadian demokratis. Salah satu aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ialah para pelaksana. Lalu yang keempat ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi atau bisa disebut juga dengan struktur organisasi adalah ketepatan organisasi yang melaksanakan implementasi kebijakan. Karena struktur organisasi yang melaksanakan implementasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi yang dijalankan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi strategi implementasi kebijakan dari kelompok 3 kelas 4E telah selesai. Oke, dari semua materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah sebuah bagian paling penting dalam suatu kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk dalam bidang kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan bertujuan untuk menentukan posisi agar kebijakan pendidikan dapat diaktualisasikan. Pada penerapan kebijakan pendidikan, ada sistem yang harus ditempuh dengan memperhatikan prinsip yang telah
ditetapkan, strategi, dan langkah yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kebijakan, melihat kecukupan dan kelengkapan dalam mengimplementasikan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Terima kasih banyak kami ucapkan karena sobat belajar semua telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir dengan baik dan juga seksama. Kami juga memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Sampai berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.